Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan ajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini kita akan belajar mengenai ajaran Mormon. Apa sebetulnya pengajaran dari Mormon itu? Kadangkala kita tidak paham tentang aliran Mormon. Bisa tolong ini? Ya. Sebelumnya saya akan perkenalkan saudara-saudara. Ini ada saudara-saudara kita dari KPI Pondok Daud. Ini dari kanan ke kiri, Bapak Franz, kemudian bersama dengan Ibu Maria, kemudian Aici, Ibu Paula itu yang pegang shofar, dan Ibu Berry. Ya, cuman sayang Ibu Paula ini sudah pulang terlebih dahulu. Ya, sudah pulang kemarin, dan kali ini kami perkenalkan. Saya minta empat-empatnya bisa berdiri bersama. Nah, ini dia, menghadap ke belakang. Nah, itu dia, saudara. Haleluya. Ya, silakan duduk kembali. Nah, itu keempat saudara kita. Cuman sayang sekali lagi, Ibu Paula sudah pulang kemarin, ya, bersama dengan Elis ke Jakarta. Baik, Bapak Ibu, kita akan kembali belajar tentang mengenal ajaran Mormon. Mungkin saudara tidak asing dengan orang yang menggunakan seragam seperti itu. Ya, Bapak Ibu, di Magelang ini ada nggak kira-kira? Ada ya, mereka naik sepeda. Lah, itu dia. Ya, itu saya bikin tulisan. Pernahkah saudara mendapatkan kunjungan dari mereka? Pernah ya, ada yang pernah, ada yang tidak. Tapi yang hebat dari mereka, itu orangnya ramah-ramah, saudara. Dia bahkan tahan ejekan dan hinaan. Sekalipun usia mereka masih muda. Sekarang ayo kita coba perbandingkan dengan kita semua, bahkan para pengagung Bapak Yahweh. Bisa enggak seperti mereka? Harus bisa. Ya. Tapi kebanyakan yang saya sering lihat, gontok-gontokan terus. Ini apa-apaan, saudara? Ya. Beda pendapat sedikit, tersinggung. Beda apa sedikit, mutung, enggak mau ibadah. Kalau dibandingkan sama mereka, nggak ada apa-apanya, saudara. Ya, nah ini saya akan ajak saudara untuk melihat lebih jauh tentang ajaran Mormon. Selama ini mungkin saudara tidak pernah kenal Mormon itu seperti apa. Ya, tapi saya ingin supaya kita paham, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang ajaran Saksi Yehova. Ya, saudara bisa lihat di videonya di channel saya, sudah saya cantumkan. Judulnya adalah Kami Bukan Saksi Yehova. Karena orang kalau panggil Bapak Yahweh itu langsung, oh itu sempalanya Saksi Yehova. Enak wae ngomong, saudara. Saya tanya, kamu tahu nggak ajaran Saksi Yehova seperti apa? Enggak. Lah kok bisa ngomong? Aneh ya, Bapak Ibu? Aneh. Nah, sekarang saya ajarkan kepada saudara tentang Mormon. Apa itu Mormon? Nah, di Indonesia, Mormon ini secara resmi namanya adalah Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Kalau saudara pergi ke Jogja di daerah Tugu, sana ada, ya, namanya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci akhir zaman. Itu artinya gereja
Mormon, saudara. Di dalam bahasa Inggris atau di negara Amerika itu namanya The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ya. Kemudian ini adalah pusat gereja Mormon, saudara. Kita harus paham bahwa sekalipun namanya gereja, nanti saudara akan tahu tentang ajarannya, pasti beda dengan kita. Apalagi kita ini sudah mengakar ke Ibrani. Ya, ke pola Kristen aja sudah beda, apalagi Mormon, sangat jauh sekali, saudara. Nah, itu adalah pusatnya, gerejanya cukup besar, ya, dan bahkan gereja ini sampai bisa mempengaruhi negara. Dan gereja Mormon ini juga menerapkan poligami, saudara. Jadi gereja ini mengizinkan orang bisa beristri lebih dari satu. Sedangkan kalau kita lihat Joseph Smith ini kan tokohnya ya, pendirinya, saudara-saudara. Itu memiliki istri menurut saudara berapa? 40 istri, saudara. 40 istri. Tapi juga dia fair. Artinya boleh poliandri juga. Ya, kalau poligami itu berarti lakinya satu, perempuannya banyak. Nah, kalau poliandri perempuannya satu, lakinya banyak. Ya, boleh fair, jujur ya, sama-sama begitu, saudara. Nah, tetapi penerusnya bernama Brigham Young ini lebih hebat lagi, saudara. Istrinya 56 orang. Ya. Jadi itu yang pertama kita pahami terlebih dahulu. Kemudian gereja ini sampai bisa mempengaruhi pemerintahan di Amerika, yaitu mendirikan negara bagian Utah di Amerika. Bayangkan, saudara, bisa begitu pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, kita akan lihat tokohnya. Tokohnya ini berasal dari keluarga petani, namanya adalah Joseph Smith. Keluarga ini sangat religius, artinya keluarga yang taat beragama Kristen. Dan keluarga ini seringkali mendapatkan penglihatan dan mendapatkan pernyataan yang diklaim berasal dari Tuhan. Nah, ini saya perlu memberitahu kepada saudara bahwa apa yang seringkali mungkin orang dapat penglihatan atau orang suka ngomong, aku dapat pernyataan dari Tuhan. Nanti dulu dites, diuji. Ya, karena kitab suci mengatakan kita harus menguji, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dan tidak ada, ya jangan dipercaya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena di dunia alam roh itu banyak oknum. Paham? Banyak oknum. Bahkan oknum itu bisa menyamar. Firman Tuhan di dalam kehidupan Rasul Paulus, dia pernah katakan begini, bahwa setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya iyalah, karena memang dari sono kan asalnya. Malaikat terang itu kan Lucifer, saudara. Jadi dia bisa menyamar sebagai siapa saja. Termasuk menyamar sebagai Yesua juga bisa. Menyamar jadi manusia kudus juga bisa, ngaku-ngaku aku Paulus, aku Petrus atau siapa, bisa saja. Karena alam roh itu
oknumnya terlalu banyak. Dan kita yang tidak paham akan firman Tuhan, mendapat kunjungan dari alam roh, kita langsung mengklaim, oh ya itu dari Tuhan. Oh, kalau saya nggak begitu, saudara. Kalau itu tidak sesuai dengan kitab suci, ya saya tidak akan mau terima, begitu ya. Karena ini berbahaya sekali, karena sekarang apalagi akhir zaman ini, intervensi dari dunia alam roh itu semakin nyata. Ya, kita mesti berhati-hati. Nah, Joseph Smith itu sejak usia 14 tahun, dia sudah sering mendapatkan penglihatan dan pernyataan dari Tuhan saat dia berada di hutan sedang berdoa. Katanya Tuhan itu menampakkan diri kepadanya. Ya, menampakkan diri. Namun demikian, saudara-saudara, kita harus tahu bahwa kalau Tuhan menampakkan diri itu mau ngapain gitu. Kalau hanya sekedar menampakkan diri, memberikan kekuatan, itu it's okay. Tapi kalau dia sudah berbicara tentang firman dan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci, itu patut dicurigai. Ya, hati-hati kita dengan penipuan yang ada. Saya ambil contoh saja, misalnya simbol salib. Itu sebelum Yesua disalib, itu simbol itu sudah ada. Yaitu simbol agama Babel kuno. Dan simbol ini merangsek terus, saudara. Sampai-sampai setan juga ikut menipu dengan munculnya film Dracula. Ketika mau gigit lehernya perempuan, dia melihat kalung salib, Draculanya lari ketakutan. Sehingga orang mengagungkan salib. Tujuannya itu, dipelesetkan sedikit saja. Padahal yang harus diagungkan itu adalah Bapa Yahweh di dalam Yesua HaMashiach, bukan salib, saudara. Salib itu kan hanya alat eksekusi. Kalau zaman sekarang ya mungkin suntikan atau tiang gantungan atau bedil ya atau kursi listrik, itu kan hanya alat eksekusi. Lah zaman dulu alat eksekusinya adalah salib. Begitu ya Bapak Ibu, paham ya? Kita lanjut. Nah, 4 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1823, dia mendapatkan penglihatan lagi. Kali ini dia didatangi oleh malaikat Moroni yang menyampaikan pesan khusus untuk merestorasi kekristenan yang katanya sudah menyimpang. Nah, di sini mulai ada intervensi. Ya. Makanya ajaran ini disebut Mormon. Itu diambil dari malaikat Moroni, saudara-saudara. Kemudian Joseph Smith itu sendiri mati di usia muda, yaitu di usia 48 tahun saat dia ada di dalam penjara. Nah, saat itu tempat penjara dia ditahan itu diserang oleh gerombolan orang yang anti Mormon, saudara-saudara. Itu adalah kisah dari Joseph Smith. Nah, sekarang bagaimanakah ajaran-ajaran dari Mormon ini? Saya kutipkan beberapa hal. Ya. Saya punya kitab Mormon, tadi saya mau ambil kok lupa, saudara-saudara. Ya. Dia katakan bahwa Bapak Yahweh itu memiliki tubuh yang bisa disentuh seperti manusia. Itu ada di dalam Doctrine and Covenants pasal 130 ayat 22. Kemudian di dalam Journal of Discourages
volume 6, halaman 3, Joseph Smith berkata, jika Anda melihatnya dari hari ini, Anda akan melihatnya seperti seorang pria dalam rupa seperti Anda sendiri. Karena Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, berjalan dan berbicara dengannya seperti berbicara dengan manusia. Jadi kalau ditanya Tuhan itu seperti apa? Ya seperti saya. Karena saya dijadikan seperti Tuhan. Adam itu adalah duplikatnya Tuhan. Karena apa? Adam dijadikan serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah ini jelas sangat meleset ya Bapak Ibu. Dan Bapak juga memiliki pasangan yang dikenal dengan Ibu Surgawi. Itu ada di dalam websitenya churchofjesuschrist.org. Saya tidak masukkan karena akan sangat lama ya, jadi saudara dengar saja. Nah, Ibu Surgawi ini memang tidak disembah, tetapi harus dihormati. Saudara tahu, kalau kita mau mempelajari kitab Yeremia, maka di zaman Yeremia itu ada pemujaan terhadap Ratu Sorga. Dan itu terdapat dalam Yeremia 7 ayat 18. Anak-anak lelaki sedang mengumpulkan kayu, dan bapak-bapak sedang menyalakan api, sementara wanita-wanita sedang mengaduk adonan untuk membuat kue bagi Ratu Langit, dan untuk menuangkan persembahan curahan kepada ilah-ilah lain, dengan maksud memancing murkaku. Jadi kitab Yeremia itu sudah jelas bahwa orang-orang pada zaman itu mereka bikin adonan untuk apa? Pemujaan terhadap Ratu Surga. Ya, jadi para perempuan saat itu sibuk menyiapkan adonan. Nah, siapa sebetulnya yang disebut Ratu Surga itu? Tidak lain adalah Ishtar, Dewi Asyur dan Babilonia, yang juga dikenal sebagai Ashitoret atau Astarte oleh berbagai kelompok lainnya. Makanya kalau perayaan Paskah itu kan orang suka membuat ucapan selamat kan, dia bilang apa? Selamatnya, saudara biasa pernah dengar? Happy Easter Day. Salah itu. Happy Easter. Easter itu kan Ashitoret. Harusnya Happy Pesach Day, itu baru benar. Kalau Happy Easter Day itu salah. Itu pemujaan terhadap Ratu Surga, yang adalah dewa-dewa Babel, ya saudara. Makanya saya katakan kita harus berhati-hati. Apalagi kalau sudah menyangkut ini pernyataan dari Tuhan, Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begitu. Hati-hati, saudara. Saya di sini menuntun jemaat agar tidak tersesat. Karena setan itu tahu firman. Dia bisa memelintir firman. Seolah-olah nampaknya benar, tapi sebetulnya melenceng. Hati-hati Bapak Ibu. Dan kita tentu tahu bahwa dia itu dianggap sebagai istri dari Dewa Baal yang juga dikenal sebagai Moloch. Para perempuan menyembah Ashitoret karena menganggapnya sebagai dewi kesuburan. Makanya dulu pada waktu kita masih ada di kekasih kita yang lama,
Kalau perayaan Paskah pasti ada apa saudara? Ngumpetin telur, menghias telur. Kenapa harus melibatkan telur saudara? Lalu ucapannya Happy Easter Day. Karena telur itu dianggap sebagai dewi kesuburan. Jadi ajaran dari luar masuk. Bukan kita yang keluar, tapi yang dari luar masuk. Termasuk Natal, itu dari luar masuk, saudara. Tapi kalau dikasih tahu, bukannya terima kasih malah ngamuk. Ya. Nah, di zaman itu, orang yang bisa memiliki anak adalah hal yang sangat penting bagi kaum perempuan, sehingga mereka melakukan pemujaan Ratu Surga, begitu populer di antara penyembah berhala. Sayangnya hal ini menjadi populer juga bagi bangsa Israel. Artinya apa? Orang Israelnya pun sudah mulai terpengaruh, Bapak Ibu. Nah, Bapak Surgawi itu juga memiliki seorang ayah. Nah, ini ajaran Mormon begitu, saudara. Bapak Surgawi punya ayah. Itu ada di dalam History of the Church, volume 6, halaman 476. Nah, kitab suci tidak pernah menulis tentang Bapak Yahweh yang memiliki ayah. Enggak ada, saudara. Tapi ya namanya orang dapat penglihatan, ya sekalipun keluar dari kitab suci ya dipercaya saja. Nah ini yang berbahaya, kita sudah punya pedoman atau pandom, ya, atau aturan, yaitu tidak boleh keluar dari kitab suci kita. Jadi Joseph Smith mendapatkan wahyu dan mengatakan bahwa wahyu itu selalu benar, karena Tuhan itu bisa berbicara kepada siapa saja. Maka saya katakan hati-hati dengan yang namanya wahyu. Tapi bukan di sini kalau ada namanya wahyu, jangan saudara pikir wah bahaya nih saya. Bukan itu maksudnya. Ya. Tapi wahyu itu adalah inspirasi yang seolah-olah datangnya dari alam roh. Ya. Sekalipun itu nampaknya rohani, tetapi nyimpang dari firman Tuhan. Meleset sedikit saja kita tidak tahu, saudara. Lalu bagaimana dengan pribadi Yeshua HaMashiach? Yang tentu kitab Mormon tidak menyebut Yeshua. Tapi sebutannya adalah sebutan Yunani, saudara. Nah, menurut Mormon, dia adalah ciptaan yang pertama dalam rupa roh di Shamaim. Itulah Yeshua, yang mereka menyebutnya Jesus. Ya. Itu ada di Doctrine and Covenant, pasal 93 ayat 21. Nah, dia katakan Yeshua itu berinkarnasi menjadi daging di bumi, lewat hubungan seks antara Bapak Surgawi dengan Maria. Ya itulah ajarannya memang seperti itu, saudara. Itu ada di Journal of Discourages, volume 8, halaman 115. Dan Mormon Doctrine, halaman 547. Sebagai apa lagi Yeshua di situ? Yeshua adalah saudara dari Lucifer. Itu ada di Journal of Discourses, volume 6, halaman 207. Yang diangkat oleh Bapa sebagai juru selamat manusia. Nah ini aneh, saudara-saudara. Di sisi lain dikatakan anak kandungnya Bapa. Tetapi di sisi lain dikatakan saudara Lucifer,
Lah padahal Lucifer itu kan malaikat yang jatuh. Aneh bukan? Sangat aneh, saudara. Lalu pertanyaannya adalah kenapa Lucifer dibuang dari Samayim atau dibuang dari surga? Karena menurut Mormon, Lucifer itu menentang Yesua saat disuruh untuk menjadi juru selamat manusia dan haus kekuasaan, maka dia dibuang dari surga. Itulah Lucifer menurut Mormon. Yesua adalah seorang yang juga berpoligami, yang mengawini Maria Magdalena, Marta, dan wanita-wanita lain. Itu ada di dalam Doctrine and Covenants volume 2 halaman 210. Bahkan Yesua punya anak, memberi contoh seperti Bapak Surgawi, karena Yesua adalah anaknya Bapa. Anehnya tidak diberitahu nama anak-anaknya Yesua. Yesua punya anak, ya. Anaknya siapa? Enggak dikasih tahu, saudara. Sekarang kita akan lihat siapa Roh Kudus. Roh Kudus merupakan roh yang bergender laki-laki, ciptaan Bapa di surga. Itu ada di Journal of Discourses volume 5 halaman 179. Nah, Roh Kudus itu tidak omnipresent. Omnipresent itu maha hadir. Kalau kita meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah maha hadir, kita di sini berkata ada Roh Kudus di sini. Tapi di Amerika mereka berani berkata Roh Kudus ada di sana. Yang di Korea juga mengatakan Roh Kudus ada di situ. Di Jepang juga. Lalu ada berapa Roh Kudus? Ya satu, saudara. Nah, tapi itu yang disebut omnipresent, ya, maha hadir. Tetapi Mormon tidak seperti itu. Mormon itu mengatakan Roh Kudus itu bukan omnipresent. Dia tidak maha hadir. Itu ada di dalam Doctrine of Salvation Joseph Smith pasal 1 ayat 38. Nah, kemudian tentang doktrin Tritunggal. Memang Mormon tidak mengakui Tritunggal. Kalau Tritunggal itu bikinannya Tertullianus. Dan saya katakan pengajaran Tritunggal itu bernuansa pagan. Karena dikatakan tri. Itu sudah bukan ehad kalau tri, saudara. Padahal Tuhan kita adalah ehad. Yahweh ehad, Ushemo ehad. Yahweh satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Jadi Tuhan kita itu esa, tunggal. Bukan tiga pribadi. Kalau saya menyebutnya tiga mahakarya, itu iya. Tiga mahakarya. Disebut Bapa karena dia mencipta. Disebut Putra karena dia menyelamatkan. Disebut Roh Kudus karena dia membimbing dan menuntun kita. Itu tiga mahakarya, bukan tiga pribadi. Kalau tiga pribadi, bagaimana dengan Tuhan yang menampakkan diri sebagai tiang awan dan tiang api? Bagaimana dia menampakkan diri sebagai punggung tangan yang menulis di kerajaan Belsasar? Bapak Yahweh itu maha kuasa. Dia bisa menjadi sejuta fenomena. Tapi tetap pribadinya satu, saudara. Masa Bapak Yahweh kalah sama Sun Gokong? Sun Gokong itu kalau dikeroyok orang 50, dia bisa menjadi 50. Tapi apakah
Artinya 50 pribadi Sun Gokong? Ya tidak. Itu dunia alam roh itu begitu, saudara. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang doktrin Tritunggal tadi. Dia tidak mengakui karena Tritunggal buatannya Tertullianus kan 3 pribadi tapi 1. 3 pribadi kok 1, piye saudara? Kalau 3 mahakarya itu betul, ya. Tapi Mormon itu mengatakan Tuhan itu ada 3 pribadi yang berbeda dan terpisah. Nah, ini beda dengan Tritunggal, ya. Itu ada dalam Doctrine and Covenants pasal 130 ayat 120. Sekarang kita akan melihat tentang manusia, doktrin tentang manusia. Tuhan menciptakan manusia berupa roh di sorga dan dikirim untuk lahir menjadi daging di bumi. Itu ada di dalam churchofjesuschrist.org. Mormon juga percaya bahwa manusia yang taat pada ajaran Mormon akan menjadi Tuhan setelah kematian daging. Itu ada dalam Teaching of Prophet Joseph Smith halaman 345 sampai 347 dan halaman 354. Nah, sekarang bicara tentang poligami. Poligami itu sekitar tahun 1830-an ternyata mulai diizinkan oleh Joseph Smith saat dia bertanya kepada Tuhan, mengapa tokoh-tokoh dalam perjanjian lama kok melegalkan poligami? Dan ajaibnya Tuhan berubah pikiran dan memerintahkan Joseph Smith untuk menerapkan poligami. Dan tetapi saudara, akibat dari perintah Tuhan inilah akhirnya Smith menetapkan poligami sebagai ajaran dari Mormon, sehingga dia memiliki 40 istri dan diikuti oleh semua pemimpin gereja Mormon. Dan yang tadi yang sudah kita lihat, ya, namanya siapa lupa saya tadi. Nah ini Brigham Young itu mematahkan rekor gurunya. Yang gurunya cuma 40, tetapi Brigham Young mendapatkan 56 istri. Sekarang pertanyaannya, kalau ditanya, loh kok banyak-banyak buat apa? Ya itu untuk memenuhi bumi, saudara. Jadi ya tidak salah juga kalau punya istri banyak, katanya seperti itu. Ya. Nah, tetapi saudara, di tahun 1890 Presiden Mormon yang bernama Wilford Woodruff mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk melarang poligami. Wah, ini Tuhannya mencela-mencele, saudara. Ya. Tadi boleh, sekarang tidak boleh. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba ada pernyataan dari Wilford Woodruff? Sebenarnya pernyataan ini didasari oleh apa? Ternyata saudara, ini didasari adanya seruan anti poligami dari Kongres Amerika Serikat kepada gereja Mormon. Jadi gereja Mormon ini diprotes berat oleh senat yang ada di Amerika. Pertanyaannya adalah,
Apakah ini seruan karena Wilford itu takut pada Kongres Amerika, lalu mengatasnamakan Tuhan, atau karena itu betul-betul dari Tuhan yang mengubah pikiran? Kalau Tuhan mengubah pikiran, kenapa kok tiba-tiba di pemerintahan Amerika Serikat ada yang melarang melakukan poligami? Lalu saya punya pandangan sendiri. Terlepas dari Tuhan yang berubah pikiran atau karena Kongres, kasus ini sama persis dengan para pendeta yang mengatasnamakan Roh Kudus, yang mengatakan bahwa menerima tanda bilangan binatang itu tidak bermasalah. Karena Tuhan yang memerintahkan, ini baik untuk menghadapi COVID-19. Wow, hebat ya Bapak Ibu. Ya, Tuhan ikut membela. Ya, jadi ya pakai tanda bilangan binatang nggak masalah. Bahkan gereja-gereja juga menjadi fasilitatornya. Kecuali di tempat ini tidak. Saya melarang. Saya tidak peduli orang suka atau tidak suka. Faktanya sekarang banyak orang yang mati karena itu. Amin. Sekarang kita lihat kitab apa saja yang diakui oleh Mormon. Yang pertama adalah kitab suci bahasa Ibrani. Walau ada yang salah saat menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah ini aneh juga saudara. Bagaimana mungkin Smith yang waktu itu masih berusia 14 tahun bisa menyatakan kalau kitab yang berbahasa Ibrani juga ada kesalahan terjemahan ke bahasa Inggris. Padahal dia tidak bisa bahasa Ibrani, membaca pun tidak bisa. Nah kembali itu katanya dia ngomong karena saat mendapat wahyu. Kalau benar ada kesalahan, seharusnya dia juga menunjukkan di manakah kesalahannya. Dan harusnya diperbaiki. Kitab yang kedua yang diakui oleh Mormon, yaitu kitab Mormon itu sendiri. Nah ini kitabnya. Kitab Mormon adalah kitab yang paling benar, bahkan lebih benar dari kitab yang berbahasa Ibrani. Tetapi anehnya sampai hari ini tidak ada satupun yang mengetahui di mana kitab yang berupa lempengan-lempengan emas, atau setidaknya ada yang bertanya di mana kitabnya. Jadi kitab Mormon itu adalah saduran dari lempengan-lempengan emas yang diberikan oleh malaikat Moroni kepada Joseph Smith. Tapi sampai hari ini tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang pernah melihat kitab aslinya yang berupa lempengan emas. Tidak pernah ada. Jadi kalau saya menafsirkannya, ya bisa saja itu halusinasi. Bisa enggak kira-kira? Bisa saja, saudara. Kemudian yang ketiga, kitab apa yang diakui oleh Mormon? Yaitu Doctrine of Covenants, atau ajaran dan perjanjian yang berisi kumpulan wahyu modern setelah gereja Mormon berdiri. Kemudian kitab yang keempat yaitu Pearl of Great Prince, atau mutiara yang sangat berharga. Doktrin keselamatan sekarang. Bagaimanakah keselamatan menurut Mormon? Keselamatan adalah kalau dia mengakui Yesua adalah juru selamat, melakukan ajaran Yesua, dan dibaptis di gereja Mormon, hidup dalam Roh Kudus, dan mengakui Joseph Smith adalah nabi yang benar dan satu-satunya yang mendapatkan
wahyu ilahi. Nah, kalau begitu saudara, kesimpulannya adalah mempercayai adanya pernyataan dari alam roh yang dikira itu Tuhan, sehingga dipercaya sebagai firman beneran, padahal itu tidak ada dalam kitab suci, jelas sangat menyesatkan. Kesimpulan yang kedua, menafsirkan ayat tanpa memperhatikan kalau ternyata bertabrakan dengan ayat lain, sehingga keluar dari jalur konsep kebenaran itu sendiri. Kita harus tetap ada pada pedoman kitab suci kita. Kalau tidak, berbahaya, saudara. Bayangkan, Moshe, orang yang menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, cuma nonton Kanaan saja, tidak pernah masuk. Hanya karena waktu itu Tuhan bilang sama Moshe, kamu bicara kepada gunung batu. Tapi karena Moshe itu emosi, kesel, gunung batunya dipukul. Hanya masalah mukul dan ngomong saja nggak bisa masuk, saudara. Hati-hati, begitu tegasnya Bapa Yahweh. Kemudian yang ketiga, pernyataan pribadi yang digeneralisasi dan dijadikan doktrin secara umum itu berbahaya. Tidak boleh, saudara. Pernyataan pribadi, ya pribadi. Tidak boleh digeneralisasi. Sekali lagi kita mesti berhati-hati karena dalam alam roh itu sangat banyak oknum dan mereka pinter-pinter. Ada ayat firman Tuhan yang katakan bahwa setan itu paham betul tentang kitab suci. Bahkan dia ngerti nama Bapa. Jadi kita mesti lebih berhati-hati. Nah, inilah akibat kalau menafsir kitab suci asal-asalan. Orang boleh saja menafsir, tapi harus tidak boleh bertabrakan dengan ayat yang lain. Sekali lagi, saya memberikan pemahaman ini agar saudara paham, kalau saudara didatangi oleh orang-orang dari Mormon, ya lebih baik nggak usah dilayani. Bilang saja, saya sudah percaya Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Cukup. Ya, bagi saya keselamatan itu sudah kami dapatkan, saya tidak membutuhkan ajaran dari luar. Selesai. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur untuk apa yang telah kami dengar, sehingga kami lebih berhati-hati lagi agar kami tidak tersesatkan. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Tidak ada pengumuman, kita akan akhiri. Mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali esok untuk kami bersama-sama belajar firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefareh keka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom.
Baruk ataba ero faruk ataba sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit nekau friatmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa estero coneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kaum isyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata momoy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasya untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasya di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.